Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Beberapa informasi yang akan kami sajikan antara lain adalah biaya politik mahal awal mula korupsi dan rusaknya demokrasi, peluang bisnis usaha syariah di masa pandemi, pemerintah tak perlu paranoid tentang karya seni mural, rapat koordinasi wilayah Bengkulu, dan DPW Kalimantan Timur bantu korban banjir di Samarinda. Berita pertama, biaya politik mahal awal mula korupsi dan rusaknya demokrasi. Mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilihan di Indonesia, baik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai itu sendiri. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia saat menjadi narasumber dalam diskusi Rumpi pada Jumat 3 September 2021. Akibatnya, kata Fahri Hamzah, bisa melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan politisi yang terpilih. Karena apabila mereka terpilih, maka yang dipikirkan pertama kali adalah mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal. Bupati di mana-mana, ongkos pilkadanya dia saja nih ya, di luar yang dibiayai oleh pemerintah, kadang-kadang dia harus mengeluarkan sampai ratusan miliar. Lah gaji dia cuma 6 juta, ya kan? Atau belasan juta maksimal. Lalu kalau dia sudah mengeluarkan uang begitu banyak, mustahil dia nggak mau mengembalikan uang itu. Memang dia mau sedekah melalui kekuasaan. Tapi dalam politik orang menspekulasikan uangnya dalam politik, pasti niatnya adalah orang ini berniat untuk kekuasaan gitu. Berita berikutnya, peluang bisnis usaha syariah di masa pandemi. Bisnis syariah bisa menjadi pilihan bagi pelaku UMKM untuk memulai usaha atau melebarkan usaha-usahanya selama pandemi COVID-19 karena dianggap sangat menjanjikan. Bahkan bisa masuk pasar ekspor terutama di negara Timur Tengah. Hal itu disampaikan Anik Setiawati, Kepala Biro Pengembangan UMKM dan Koperasi, Bidang Ekonomi Keluarga dan UMKM DPN Partai Gelora saat menjadi narasumber diskusi Cuan Yuk pada 4 September lalu. Menurutnya, beberapa jenis usaha syariah yang bisa dicoba seperti membuat toko online Islami yang menjual kosmetik halal atau buku anak Islami, daycare, kuliner tradisional Nusantara, dan lain sebagainya. Khusus untuk usaha kuliner harus mengantongi izin dan memiliki sertifikat halal yang bisa didapatkan secara gratis. Berita ketiga, pemerintah tak perlu paranoid tentang karya seni mural. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, menilai di alam demokrasi, pemerintah tidak perlu paranoid terhadap maraknya mural yang bermunculan di berbagai daerah akhir-akhir ini. Karena mural bersentuhan dengan realitas kehidupan dan bisa juga memberikan pesan atau energi positif untuk pemerintah. Hal ini disampaikannya dalam Gelora Talks edisi ke-14 yang bertajuk tema Mural yang viral dihapus di dinding menjalar ke medsos, yang dihadiri oleh budayawan Ridwan Saidi, seniman dan pelukis kawakan Iwan Aswan, serta founder Drone Emprit Ismail Fahmi. Budayawan tanah air Ridwan Saidi mengatakan, mural merupakan salah satu karya seni tertua yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yang dari dulu sudah dibuat untuk berkomunikasi dan memberikan pesan di masa itu. Sedangkan seniman dan pelukis kawakan Iwan Aswan mengatakan, semakin pemerintah bereaksi keras terhadap para seniman mural hingga menangkapnya, maka para seniman mural akan melakukan perlawanan karena memiliki idealisme dalam dirinya. Dan menurut Fahmi, para pembuat mural bukanlah seniman sembarangan, tetapi seniman kontemporer yang bisa menggambar dan menggabungkan teknologi yang baru, sehingga wajar apabila mural menjalar ke medsos seperti Twitter, karena mereka mengerti teknologi. Nah, mural itu biarkan. Jadi mural yang ada di kolong jembatan, ya, itu akan selalu ada di situ kalau dia tidak viral di media sosial. Dia akan jadi viral kalau apa? Begitu digambar, orang akan nunggu itu. Nah, coba besok dihapus atau tidak? Besoknya lagi kalau nggak dihapus ya dibiarin, akhirnya lupa itu orang nggak akan bicarakan lagi. Tapi begitu dihapus langsung bertepuk tangan, ye berhasil. Kita beralih ke berita-berita dari rekan-rekan wilayah. DPW Bengkulu menggelar rakorwil di kantor sekretariatnya pada Kamis 2 September lalu. Dalam kesempatan tersebut, Kabang terhadir untuk memastikan progres keanggotaan partai dapat mencapai target minimum untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Ketua DPW Partai Gelora Bengkulu, Dedi Haryono, mengatakan pengurus daerah saat ini telah mencapai 100% dan kelengkapan pengurus cabang 78%. Selain itu, pihaknya memastikan daftar keanggotaan hingga Desember 2021 mencapai 10.000 kartu tanda anggota.
Komitmen memastikan pembentukan wilayah terus berjalan sesuai target dan evaluasi. Di hari ulang tahun kedua Gelora Oktober nanti, kami harapkan pengurus cabang sudah terbentuk hingga 100% dan ketercapaian angka minimal dapat terpenuhi, kata Dedi. Di ulang tahun kedua nanti juga kita minta seluruh DPD, seluruh yang sudah ada ini, itu menargetkan di angka 10.000 KTA. Target kita di akhir tahun ini untuk Desember. Berita terakhir hadir dari rekan-rekan di Samarinda. Partai Gelora hadir bantu korban banjir di Samarinda. Menjunjung tinggi nasionalisme dan ingin meringankan beban warga, DPW Kalimantan Timur dan DPD Samarinda membantu masyarakat korban banjir pasca diguyur hujan deras sepekan lalu. Aksi sosial ini dilakukan dalam beberapa kali. Aksi pertama dijalankan DPW Partai Gelora Kalimantan Timur pada Jumat 3 September 2021 yang bantuannya diberikan kepada petugas kebersihan dan pedagang asongan di sekitar Jalan Gajah Mada. Sementara aksi sosial yang dilakukan DPD Partai Gelora Samarinda dilakukan pada Selasa 7 September 2021. Dalam aksi ini mereka memberikan bantuan berupa makanan, minyak kayu putih, dan masker. Bantuan difokuskan di 2 titik banjir yaitu di Jalan Terong Pipit dan Jalan Gelatik. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.